Selamat malam, perkenalkan nama saya Nur Caulandari. Saya dari kelas MP3 6A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran digital untuk UAS saya. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana cara mengukur kesuksesan pemasaran digital pariwisata atau contoh tingkat kunjungan ke website, pengaruh media sosial, traffic, dan lain-lain. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan promosi digital yaitu dengan cara kita mengetahui penjualan secara online. Apabila penjualan meningkat atau lebih banyak daripada yang offline, itu berarti bisa dikatakan bahwa promosi digital yang kita lakukan berhasil. Kita bisa mengetahui kesuksesan ini melalui Google Analytics atau web analysis lainnya. Jika campaign yang dilakukan sukses, itu juga akan berguna untuk mendorong laju penjualan. Tak hanya itu, penjualan online yang tinggi juga bisa menjadi bekal bagi kita untuk membuat strategi marketing untuk platform marketplace dan e-commerce. Dan salah satu hal dasar yang harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan mengukur traffic, mulai dari website, sosial media, hingga marketplace. Jumlah traffic ini akan menjadi kalkulasi penting untuk meningkatkan performa dalam promosi digital. Apabila traffic tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu berarti bisa dibilang bahwa promosi digital yang telah kita lakukan itu berhasil. Selain dengan penentu sebuah keberhasilan promosi digital, traffic juga sangat berguna untuk membantu kita dalam menyusun strategi promosi, sehingga kedepannya bisa lebih terarah dan mencapai kesuksesan yang lebih pula. Jadi di sini kita bandingkan traffic baru dan traffic lama. Selain mengukur traffic secara keseluruhan, cara mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan cara membandingkan traffic lama dan traffic baru. Dengan membandingkan kedua traffic ini, kita akan mengetahui laju bisnis yang kita ketahui. Dengan membandingkan traffic lama dan traffic baru, kita juga dapat mengetahui persentase dari pengunjung. Jika pengunjung atau pembeli berkurang, kita bisa menyusun strategi lain. Namun bukan berarti selamanya kita akan menggunakan strategi yang sama atau yang lama. Tetap kreatif dan inovatif untuk menciptakan strategi baru sesuai dengan tren yang berlaku atau berjalan. Untuk penjualan online dan offline, itu indikasi dan cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan cara yaitu kita melihat penjualan online dan offline. Seperti kita memiliki dua toko, yakni e-commerce dan in-store. Cara mengukurnya adalah dengan cara memberi pengumuman diskon yang dipasang melalui website. Jika banyak pengunjung di toko offline kita yang memanfaatkan hal tersebut, itu bisa dibilang bahwa strategi promosi digital yang kita lakukan itu telah berhasil. Apalagi jika kita menyediakan member card bagi pelanggan setia. Dengan adanya member card tersebut, kita bisa mengetahui campaign mana yang sukses untuk promosi kita. Sumber traffic. Cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan mengetahui sumber traffic. Kita bisa mengidentifikasi dari mana orang-orang yang bisa menemukan situs kita. Entah itu dari iklan, email marketing, ataupun sosial media. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kita bisa mengukur sumber mana yang paling banyak. Tak hanya nggak cuma itu aja. Kita juga bisa mengidentifikasi mereka dari keyword yang digunakan. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kita juga dapat menciptakan strategi baru untuk meningkatkan performa digital marketing untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu dengan mengetahui seberapa lama kunjungan para audiens ke website. Kita juga dapat mengukur keberhasilan promosi digital. Semakin lama orang betah ditinggal di website kita, itu berarti strategi digital marketing yang kita gunakan juga cukup berhasil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa lama kunjungan termasuk ke dalam time span yang menjadi salah satu indikator penilaian. Dengan membuat orang tinggal cukup lama, itu berarti konten yang kita buat menarik dan cukup sukses. Orang tertarik dan melakukan aksinya di website. Entah itu akan berujung dengan pembelian ataupun aktivitas lain seperti membaca beberapa artikel yang telah kita sediakan. Pengunjung website yang memilih untuk mengklik tombol kembali daripada tetap stay dan selanjutnya melanjutkan aktivitas di website disebut dengan bounce rate. Semakin tinggi bounce rate yang kita dapatkan, itu berarti konten yang
kita buat kurang menarik di mata audiens, atau bahkan website kita memang tidak menarik sama sekali, sehingga banyak pengunjung yang memilih untuk mengurungkan niatnya mengunjungi website kita lagi. Selain dinilai gagal dalam promosi, bounce rate yang tinggi juga sering disalahartikan oleh Google. Mesin pencarian itu menilai bahwa website dengan bounce rate tinggi sebagai spam, sehingga nggak jarang mereka yang akan melakukan terkena CEO penalty. Namun jika sebaliknya, misalnya website itu mempunyai bounce rate yang rendah, itu artinya promosi digital yang kita jalankan telah berhasil, sebab kita bisa membuat mereka untuk tetap stay dan melakukan aktivitasnya di website. Untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan dan berikan contoh tentang strategi personalisasi dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu strategi personalisasi marketing. Yang pertama, mengumpulkan informasi pelanggan. Informasi atau data pelanggan seperti kontak, email, atau nomor telepon pelanggan sangat penting menentukan strategi pemasaran bisnis. Dari kontak tersebut, bisnis dapat mengidentifikasi konten mana saja yang dicari pelanggan saat mengunjungi website. Yang kedua yaitu membuat buyer persona. Jadi data pelanggan yang kita bisa dapatkan bisa kita gunakan untuk membagi ke mereka ke beberapa segmen atau kategori, misalnya berdasarkan faktor-faktor tertentu. Misalnya umur, jenis kelamin, penghasilan, lokasi, kebiasaan tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu kirimkan email personal. Alamat email yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan email marketing. Buatlah email marketing lebih personal dengan menyantumkan nama pelanggan. Selain itu, konten yang kita isi juga dikirimkan, usahakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya kita dapat memodifikasi kata-kata pada template yang sudah ada agar tidak seperti email atau dari robot atau mesin. Terus yang selanjutnya itu buatlah konten untuk lebih dekat dengan pelanggan. Selain mengirimkan email marketing berisi promosi, kita coba untuk membuat konten yang dekat. Itu seperti konten yang berkaitan dengan kehidupan atau permasalahan yang dihadapi pelanggan. Tambahkan sesuatu yang bermanfaat atau sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Dan selanjutnya terus menjalin komunikasi dengan pelanggan. Itu seperti hubungan kita dan pelanggan itu tidak berhenti saat transaksi berakhir. Pelanggan yang sudah ada itu tetap harus di follow up agar tidak hilang. Di sini personalized marketing berperan untuk membantu kita dalam menjaga hubungan dengan mereka. Contoh email marketing, rekomendasi produk yang baru, media sosial, dan yang lainnya. Untuk soal yang nomor 3, jelaskan tentang aktivitas apa saja yang telah kamu laksanakan dalam melakukan pemasaran digital dan tantangan atau skill apa saja yang harus kamu miliki dalam melaksanakannya. Yang pertama yaitu aktivitas dalam pemasaran digital, yaitu antara lain yang pertama membuat strategi pemasaran digital. Ini melibatkan mengidentifikasi audiens target, menentukan tujuan pemasaran, memilih alat teknologi yang tepat, dan membuat rencana tindakan yang spesifik. Yang kedua yaitu membuat dan membagikan konten, seperti melibatkan pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat seperti blog, artikel, infografik, dan video. Konten ini kemudian dapat dibagikan melalui situs web, media sosial, email, dan platform lainnya seperti TikTok, atau kita bisa ketahui itu seperti FYP. Terus sosial media marketing itu seperti melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk atau jasa. Setelah itu email marketing itu seperti melibatkan mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa. Untuk tantangan dalam pemasaran digital antara lain yaitu perubahan algoritma. Algoritma mesin seperti pencarian di Google itu sering berubah, sehingga pemasaran digital harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Yang kedua itu persaingan yang ketat. Ada banyaknya pesaing dalam pemasaran digital, jadi
Untuk berhasil, pemasar digital harus dapat membedakan merek mereka dengan pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik. Yang ketiga, menyasar audiens yang tepat. Untuk berhasil pemasaran digitalnya, kita harus dapat mengetahui audiens target mereka dengan baik dan memilih platform dan alat yang tepat untuk mencapai audiens tersebut. Yang keempat, memahami teknologi dan analisis data. Pemasar digital harus memahami teknologi dan alat analisis data yang digunakan dalam pemasaran digital, serta dapat menganalisis data untuk mengukur kinerja kampanye. Selanjutnya apa saja? Yang nomor 5 yaitu apa saja nomor 4 yaitu apa saja alat-alat dan teknologi yang paling efektif untuk mempromosikan objek secara digital dan jelaskan. Yang pertama itu sosial media. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara gratis atau berbayar. Ini adalah cara yang bagus untuk mencapai audiens yang besar dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa kita. Yang kedua itu ada email marketing. Dalam email marketing ini, kita dapat mengirimkan email kepada pelanggan kita atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan newsletter atau tawaran khusus kepada pelanggan yang sudah mendaftar di situs web kita, seperti diskon untuk barang yang kita jual atau produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Selain itu, video marketing. Video marketing adalah cara yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasa melalui konten video. Kita bisa membuat video tutorial, testimoni pelanggan, atau video promosi produk dan membagikannya di situs web, saluran YouTube, dan media sosial. Influencer marketing. Influencer marketing melibatkan bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki pengikut yang besar di media sosial atau platform lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa Anda. Ini dapat membantu kita meningkatkan selera merek dan menjangkau audiens yang lebih besar. Itu contohnya kita seperti mengendorse seperti selebgram agar mencoba produk kita dan bisa membagikannya di Instagram atau di sosial media mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.